An everlasting exchange. A soul for a soul. I guess we both know who it's gotta be. I guess we do. Hai, para gangster pecinta film, selamat datang kembali di 25. Setelah melakukan penundaan beberapa kali, sekarang film Black Widow sudah bisa kita saksikan di bioskop ataupun di Disney Plus, tentunya dengan Premier Access. Penantian panjang untuk fans film Marvel. I'm sorry I couldn't give it to you sooner. MCU sendiri sudah memulai era terbarunya atau Phase 4 dalam bentuk 3 series yang sudah tayang di Disney Plus. Yang seharusnya film Black Widow inilah yang membuka Phase 4. Film ini mengisi beberapa celah kosong selama penampilan Natasha Romanoff sebagai Black Widow di MCU. Termasuk apa yang sebenarnya terjadi di Budapest dalam percakapan Natasha dan Clint dalam film The Avengers. Just like Budapest all over again. You and I remember Budapest very differently. Film Black Widow ini memperkenalkan beberapa karakter baru yang sepertinya karakter itu akan kita lihat di film MCU mendatang. Kalau kamu belum menonton film ini, please jangan dilanjutkan videonya karena bisa menimbulkan rasa tidak semangat ketika menonton filmnya pertama kali. Dan seperti biasa, sebelum dilanjut, jangan lupa subscribe ya gengs. Film ini mengambil plot antara peristiwa Captain America Civil War dan Avengers Infinity War, dan tentunya sebelum Avengers Endgame. Dan untuk post credit scene film ini terjadi setelah peristiwa Avengers Endgame yang belum diketahui tahun berapa. Post credit scene film Black Widow ini memberi jawaban tentang masa depan Yelena Belova di MCU dan juga menimbulkan pertanyaan. Kenapa Yelena kerjasama dengan Valentina Allegra de Fontaine aka Val, dan kenapa Valentina menyuruh Yelena Belova untuk membunuh Hawkeye? Apa ada kaitannya dengan Thunderbolts, para pahlawan pemerintah yang visi misinya berbanding terbalik dengan The Avengers? Mari kita masuk ke penjelasan post credit scene film ini yang menimbulkan pertanyaan. Valentina Allegra de Fontaine. So you can just call me Val. Setelah keluarga Natasha menggulingkan Red Room, Yelena Belova yang diperankan oleh Florence Pugh pergi ke sebuah tempat yang mungkin tempat itu adalah Ohio dengan membawa anjingnya yang bernama Fanny. Ternyata Yelena sedang ziarah ke makam Natasha Romanoff. Walaupun pemakaman Natasha tidak semegah seperti pemakaman Tony dalam Avengers Endgame, setidaknya ini lebih dari cukup untuk menghormati kepergian Natasha. Yelena merapikan makam saudara perempuannya dan tampak di batu nisan ada lambang Black Widow. Tulisan Daughter, Sister, Avenger. Alexi dan Melina, Yelena dan Natasha yang sebelumnya menjadi keluarga palsu demi menjalankan misi di Ohio. Bisa dibilang keluargaku ternyata bukan keluargaku. Seiring berjalannya waktu, keluarga palsu ini kemudian menjadi sebuah keluarga yang sungguhan dengan Alexi dan Melina sebagai orang tua untuk Yelena dan Natasha. Dan Yelena menjadi adik untuk Natasha. Dan apa yang dikatakan Dominic Toretto adalah benar. Family is everything. I don't have friends. I got family. Dan kata Avenger karena Natasha salah satu anggota The Avengers yang sering kita sebut Avengers Original Six. Yelena memberikan siulan ke makam Natasha dengan sedih, sama halnya ketika Yelena memberikan siulan ke Natasha dalam adegan di penghujung film. Dan jujur, dalam adegan ini saya berharap Natasha akan datang menghampiri Yelena. Dengan kata lain, saya berharap Natasha sudah memalsukan kematiannya. Sayangnya, pemeran Natasha yaitu Scarlett Johansson mengatakan bahwa dirinya sudah selesai dengan peran Black Widow. Selain menjadi Black Widow, Scarlett Johansson juga menjabat sebagai produser eksekutif untuk film solonya Black Widow ini. I've lived a lot of lives before I met you, Ross. Romanoff. Situasi hening di makam tiba-tiba terganggu dengan suara ingus dari seseorang yang ternyata adalah Valentina Allegra de Fontaine yang diperankan oleh Julia Dreyfus, yang sebelumnya kita lihat dalam series The Falcon and the Winter Soldier. Percakapan antara Valentina dan Yelena Belova ini sangat menarik karena dari percakapan mereka sepertinya mereka sudah lama menjalin hubungan kerja sama. Yelena mengatakan bahwa dirinya sedang liburan dan seharusnya Valentina tidak datang mengganggunya. Tetapi Valentina mengatakan bahwa dirinya datang untuk memberi penghormatan ke Natasha. Sayangnya Yelena membantah perkataan Valentina. Pasti Valentina datang menemuinya dikarenakan Valentina butuh sesuatu. Dan Yelena juga mengatakan bahwa dirinya ingin kenaikan gaji. Dijawab dengan Valentina bahwa mereka berdua akan mendapat kenaikan gaji, dan kemudian Valentina memberikan target selanjutnya untuk Yelena dan targetnya adalah Hawkeye, aka Clint Barton. Valentina mengatakan kalau Clint Barton lah yang bertanggung jawab atas kematian Natasha. Clint yang berkostum Ronin dalam Avengers Endgame ketika Clint membantai para orang jahat demi melampiaskan amarahnya. Dengan post-credit scene film ini, Yelena Belova mempunyai ceritanya sendiri untuk masuk ke series Hawkeye yang akan tayang di Disney Plus. The man responsible
for your sister's death. Sebelumnya sudah dikonfirmasi bahwa Yelena akan muncul dalam series Hawkeye, tetapi seperti biasa Marvel tetap bungkam mengenai setiap detail peran apa yang akan dimainkan oleh Yelena. Apakah Yelena akan menjadi villain dalam series Hawkeye? Dengan adanya post credit scene film Black Widow ini, setidaknya kita tahu bagaimana Yelena Belova akan muncul di series Hawkeye. Mungkin saja bisa jadi peran Yelena di series Hawkeye di awal-awal Yelena menjadi antagonis menjalankan misinya untuk membunuh Clint Barton. Yelena mungkin sedang dimanipulasi dengan Valentina, atau mungkin Yelena tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dengan Natasha dalam Avengers Endgame. Natasha mengorbankan nyawanya demi mendapatkan Soul Stone di Vormir. Yang sebelumnya terjadi cekcok antara Clint dan Natasha, siapa yang harus berkorban. No. Mungkin menurut Yelena yang seharusnya mati itu adalah Clint, bukan Natasha. Mengingat dalam Avengers Endgame, Clint banyak melakukan pembantaian dan foto yang ditampilkan ke Yelena, Clint memakai kostum Ronin yang memperkuat gagasan bahwa Clint pantas mati. Dan kemungkinan Yelena nanti akan mengerti apa yang sebenarnya terjadi di Vormir setelah dijelaskan dengan Clint Barton. Dan sekali lagi, ini hanya teori ya gengs. Valentina Allegra de Fontaine seharusnya pertama kali muncul dalam film Black Widow ini dikarenakan pandemi COVID-19, film Black Widow gagal tayang. Yang kemudian Valentina muncul sebagai cameo di series Falcon and the Winter Soldier. Alasan Valentina ingin kematian Hawkeye, mungkin Valentina merasa dunia tidak butuh yang namanya superhero. Sambil menyelam minum air, Valentina menyeru Yelena untuk membunuh Clint Barton, alih-alih dengan mengatakan Clint Barton lah penyebab kematian Natasha. Dan sekali lagi, ini hanya teori ya gengs. I've seen worse. Sorry. Dari percakapan Yelena dan Valentina, tampak Valentina juga bekerja untuk seseorang. Atau mungkin Valentina bekerja untuk pemerintah? Siapa yang dibalik dari Valentina? Kemungkinan besar Valentina ingin menciptakan Thunderbolts. Mengingat Valentina sudah merekrut anggota John Walker dengan nama US Agent. Dan sekarang Valentina kerjasama dengan Yelena Belova. Yang jelas Valentina sedang mengumpulkan tim siapapun itu yang memiliki kekuatan super. Di MCU mungkin Valentina anti Nick Fury, kebalikan dari Nick Fury. Dalam komiknya, Valentina Allegra de Fontaine juga disebut sebagai Madam Hydra, yang juga merupakan kekasih dari Nick Fury. Kira-kira siapa yang akan diajak bergabung ke tim Valentina selanjutnya? Apa Abomination akan ikut ke tim Valentina? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Dengan dua penampilan dari Valentina Allegra de Fontaine, tampaknya karakter Valentina ini mempunyai peran besar di masa depan MCU. Atau mungkin Valentina sesuai dengan komiknya menjadi Madam Hydra di MCU. Apa yang sebenarnya Valentina rencanakan masih belum diketahui, yang membuat para fans hanya bisa berspekulasi. Dengan selesainya Scarlett Johansson sebagai Black Widow, tampaknya Florence Pugh yang akan menggantikan peran Black Widow. Seperti Chris Evans yang pensiun menjadi Captain America, yang sekarang Captain America diperankan oleh Anthony Mackie. Untuk breakdown dan pembahasan tentang film Black Widow ini, tunggu di video selanjutnya ya gengs. Kalau sudah selesai, linknya ada di deskripsi. Kalau kamu ada hal yang menarik tentang film Black Widow ini, jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Itulah tadi pembahasan tentang post credit scene film Black Widow. Terima kasih semuanya, kritik dan saran silahkan komen di bawah. Jangan lupa bahagia. Sampai jumpa di pembahasan film selanjutnya.